Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana caranya mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita harus ittiba terhadap sunnah-sunnah Nabi. Mencontoh, meneladani cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada amalan-amalan khusus yang menghadirkan syafaat Nabi? Ada jemaah sekalian. Di antaranya yang pertama adalah bertauhid dengan ikhlas. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Kata Abu Hurairah. Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi kelak di hari kiamat adalah orang yang suka berzikir la ilaha illallah, ikhlas keluar dari hatinya, dari lubuk sanubarinya yang paling dalam. Maka kalau kita berzikir la ilaha illallah, jangan cepat-cepat, kita hayati, kita resapi, keluarkan dari lubuk hati kita yang paling dalam. La ilaha illallah. Kalau mendengar nada, ingat siapa jemaah sekalian? Oh, ingat Rhoma Irama. Oh, ingat Ustadz Arifin Ilham gitu ya. Ya, mungkin ini motivasi Ustadz Arifin Ilham kemudian membentuk jamaah zikir ya gitu. Zikir tauhid la ilaha illallah dengan penuh penghayatan. Karena ingin menghadirkan ya kalimatut tauhid itu dari lubuk hati yang paling. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi kita berzikir la ilaha illallah, ikhlas keluar dari hati dan jiwa kita. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Itu pertama. Dalam hadis Bukhari, orang yang ikhlas berzikir la ilaha illallah akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan menjadi orang yang paling bahagia kelak di hari kiamat karena mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kan kita sering mengkritik tahlil dan tahlilan. Sampai enggak pernah tahlil gitu ya. Karena sukanya mengkritik saja. Mari, mulai saat ini kita banyak berzikir. La ilaha illallah. Ya, keluar dari lubuk sanubari kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, amalan khusus yang akan mendatangkan syafaat Nabi kelak di yaumil qiyamah adalah berdoa setelah azan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir ibni Abdullah. Apa sabda Nabi? Man qala hina yasma'un nida. Barang siapa yang berdoa setelah adzan selesai berkumandang, Allahumma rabbaha dihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Terus riwayat siapa yang ada innaka la tukhliful mi'ad? Dalam riwayat Al-Bukhari enggak ada. Cukup sampai apa? Ya. Mahmudanil ladzi wa'adta. Itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kita ulangi lagi. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad dari sisi makna enggak ada masalah. Nah, coba nanti dicari barangkali ada dasarnya di hadis yang lain. Kalau hadis Bukhari cuman sampai ya mahmudanil ladzi wa'adtah. Apa kata Nabi orang yang ya berdoa setelah mendengar adzan dengan doa tersebut, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ia berhak untuk mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Itu jamaah sekalian. Nah, maka nanti ketika adzan berkumandang kita simak sesuai sunnah Nabi, kemudian melafadzkan sesuai lafadz adzan. Ya. Setelah itu kita berdoa. Ya, dengan doa yang kita contohkan tadi. Ya. Maka kata Nabi kelak di hari kiamat ia berhak mendapatkan syafaat Rasul. Kemudian jemaah sekalian, amalan yang ketiga, banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, ya, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kata Nabi di hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Ini jamaah sekalian. Lebih-lebih di waktu-waktu di hari-hari yang kita dianjurkan untuk banyak bersolawat seperti di hari apa? Jumat. Termasuk juga di hari-hari yang lain, kesempatan yang lain, zikir kita ya juga banyak ya menyenandungkan solawat Nabi. Saya ingat dulu ketika di kampung di Madura, insyaallah juga beliau punya pengalaman yang sama. Solawat itu menjadi doa untuk semua masalah, semua kegiatan. Saya ingat dulu pesan ibu saya. Banyak baca solawat. Apa-apa, solawat. Apa-apa, solawat. Termasuk ketika saya sama ibu saya jalan, ternyata sudah gelap. Karena habis maghrib atau habis isya. Lewat kuburan. Banyak baca solawat. Banyak baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah dekat dengan kuburan, tambah nyaring. Gitu. Saya ingat betul dulu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pernah ikut lomba. Saya kan nirvesan. Bahkan sampai sekarang jemaah sekalian. Saya tuh suka nirves begitu. Perbanyak baca sholawat. Jadi apa-apa sholawat. Makanya tidak heran jemaah sekalian. Di kampung kami, bahkan di sini. Ketika kumpul-kumpul, membubarkan jemaah. Juga pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Kita pernah bertanya kepada guru kita, Ustaz, apa bahasa Arabnya bubar jalan? Baca solawat kan? Jadi itu budaya bangsa kita. Jadi banyak bersolawat. Kegiatan apa saja itu ada solawatnya. Itu jamaah sekalian, ya kita banyak bersolawat kepada Nabi. Dengan banyak bersolawat kepada Nabi, di dalam hadis Imam Tirmidzi ini, kata Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalan berikutnya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Umar, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ushfi liman yamutu biha. Barang siapa yang bisa tinggal di Madinah sampai meninggal di sana, bisa dicoba. Tinggallah di Madinah sampai meninggal di sana. Apa kata Nabi? Fa inni ashfa
Fa inni usyfi' liman yamutu biha. Karena saya nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada umatku, kata Nabi, yang tinggal di Madinah dan meninggal di sana. Tidak masalah kan kita punya niat itu. Mudah-mudahan bisa tinggal di Madinah dan meninggal di sana. Dengan harapan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Dan tentu banyak sekali keutamaan tinggal di Mekah dan Madinah. Apalagi di akhir zaman, karena dua kota ini tidak dapat ditembus oleh Dajjal. Itu jamaah sekalian. Inilah beberapa amalan yang insya Allah akan menghadirkan syafaat Nabi kelak di yaumil qiyamah.